Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang 5 ide usaha percetakan rumahan ya. Usaha percetakan rumahan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan ya. Untuk memulai usaha ini, kita tidak perlu memiliki tempat secara khusus ataupun menyewa tempat, karena bisnis percetakan bisa dilakukan di rumah. Terdapat banyak jenis percetakan rumahan yang bisa kita lakukan. Adapun harus diketahui bahwa terdapat 3 teknik percetakan yang umum di pasaran ya, sahabat Om Dea. Yaitu yang pertama offset, digital printing, dan sablon ya. Fungsi dari ketiganya berbeda ya, sahabat Om Dea. Offset adalah untuk mencetak kertas dalam skala besar. Berbeda dengan digital printing yang hanya memerlukan printer biasa. Sedangkan sablon dikhususkan untuk mencetak kain, spanduk, dan mug ya. Kita dapat memilih salah satu dari ketiga teknik percetakan di atas apabila kita ingin memulai usaha dengan modal kecil. Usaha digital printing dapat menjadi pilihan ya, karena kita hanya memerlukan printer biasa. Namun agar lebih maksimal, sebaiknya kita memulai usaha dengan modal yang besar ya, dengan membeli semua peralatan yang dibutuhkan. Sebagai referensi ide bisnis percetakan rumahan, nah berikut akan saya jelaskan ya satu persatu, sahabat Om Dea. Yang pertama, percetakan cutting sticker ya. Nah, peminat cutting sticker berasal dari berbagai kalangan ya, bahkan tak sedikit perusahaan maupun industri yang membutuhkan jasa cutting sticker. Memulai usaha cutting sticker juga tidak memerlukan modal yang besar. Kita hanya perlu mempersiapkan mesin cutting sticker, komputer, software untuk menjalankan mesin cutting sticker tersebut ya. Kemudian bahannya, stikernya ya, sahabat Om Dea. Kemudian scanner, printer, ATK, hingga mesin laminating ya. Untuk membuat desain stikernya, kita bisa menerima request dari pelanggan ya, atau apabila ingin menghasilkan desain yang indah dan sesuai dengan permintaan klien, kita dapat pertimbangkan untuk merekrut tim desain ya, atau bisa juga dengan mencari gambar atau desain yang diinginkan di Google ya, dengan cara mendownload. Banyak sekali website yang menyediakan gambar dengan kualitas yang bagus, bisa diunduh secara gratis ya. Nah, kemudian yang kedua, sahabat Om Dea, percetakan undangan. Membuka jasa cetak undangan termasuk jenis usaha di bidang percetakan rumahan yang cukup menjanjikan. Mengingat masyarakat masih menggunakan kartu undangan setiap mengadakan acara penting seperti pernikahan, khitanan, maupun acara lainnya, sehingga usaha ini tidak akan pernah sepi pelanggan. Untuk memulai usaha jasa cetak undangan, kita juga memerlukan peralatan yang mendukung, diantaranya komputer, printer atau sablon, tinta printer, hingga bahan baku kertas kartu undangan. Kita bisa gunakan sablon untuk menekan biaya produksi ya. Untuk jenis kertasnya akan lebih baik disesuaikan dengan keinginan pelanggan dan teknik cetakan yang dipakai supaya hasilnya maksimal. Untuk desain undangan, sahabat Om Dea bisa mendapatkan atau membeli template di online shop, atau bisa juga dengan mendownload dari Google ya. Kemudian yang ketiga, sahabat Om Dea, percetakan media promosi ya. Orang-orang yang baru saja memulai usaha biasanya membutuhkan media promosi seperti banner, neon box, spanduk, baliho, brosur, flyer, pamflet, dan masih banyak lagi. Kita dapat menggunakan peluang itu untuk membuka jasa percetakan media promosi ya. Teknik percetakan yang digunakan adalah digital printing. Jenis usaha ini masih sedikit persaingannya meski tingkat kebutuhannya cukup tinggi.
Salah satu alasan mengapa bisnis ini masih jarang dilakukan karena mesin pencetaknya yang memang cukup mahal. Namun prospek usaha ini cukup menjanjikan di masa depan, mengingat masih banyak orang yang membutuhkan jasa cetak banner, spanduk untuk media promosi usaha mereka. Selanjutnya sahabat Ondea, ide usaha yang keempat, printing kaos ya. Usaha printing kaos atau sablon kaos sebetulnya tidak memerlukan budget yang cukup besar. Kita dapat menentukan sendiri apakah sablon kaos yang akan kita rintis tersebut menerima partai besar atau satuan ya. Jika modal yang dimiliki cukup terbatas, kita bisa memulai bisnis sablon kaos satuan. Untuk alat dan bahan yang dipersiapkan disesuaikan dengan jenis sablon yang kita tawarkan. Semisal kita hanya menerima jasa sablon kaos berbahan katun ya, maka alat dan bahannya disesuaikan untuk sablon kaos berbahan katun. Kita juga dapat menentukan apakah teknik sablon yang digunakan secara digital atau manual ya. Nah, jenis usaha sablon kaos itu ada beberapa macam ya, sahabat Ondea. Yang pertama sablon manual. Teknik sablon yang menggunakan alat yang disebut screen ya atau layar yang tersedia dalam berbagai bentuk, ketebalan, ukuran, dan juga jaring tipis dan tebal ya. Kemudian sablon DTG ya atau direct to garment. Sablon digital DTG adalah teknik mencetak atau menyablon gambar yang didesain di komputer lalu ke media kain ya. Pada zaman dulu, orang-orang menggunakan cara manual jika memindahkan tinta ke kain. Nah, sekarang zamannya sudah canggih, maka kaos bisa langsung di print ya, sahabat Ondea. Kemudian jenis sablon yang ketiga adalah sablon DTF ya, atau direct transfer film ya. Teknik DTF ini merupakan salah satu teknik sablon digital ya, yang menggunakan tinta khusus, kemudian mentransfer gambarnya ke atas kertas film dengan menggunakan bantuan bubuk lem khusus sablon sebagai perekat. Gambar akan bisa menempel kuat pada permukaan kaos ya. Nah, kemudian yang keempat, sablon polyplek ya. Jadi bahan sablon polyplek mirip dengan stiker. Sablon ini akan dipres langsung ke kaos dengan alat khusus ya. Bahan sablon ini sering dipakai di jersey olahraga, kaos, dan jaket ya. Nah, kemudian ide usaha yang kelima, sahabat Ondea, custom case handphone ya. Custom case handphone saat ini cukup ramai diminati oleh pengguna smartphone ya. Di Indonesia sendiri, hampir setiap orang memiliki setidaknya satu smartphone. Dan tidak sedikit yang menginginkan case smartphone sesuai desain mereka sendiri untuk menambahkan nilai estetik dan keunikan ya. Untuk memulai usaha percetakan custom case handphone sebenarnya cukup mudah ya. Kita memerlukan mesin head press untuk membuat dan mencetak gambar pada smartphone. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan printer inkjet dengan tinta sublim ya. Selain itu, kita perlu mempersiapkan printer inkjet dengan tinta sublim berkualitas supaya hasil cetakannya juga berkualitas. Nah, jadi itu sahabat Ondea untuk penjelasan mengenai 5 ide usaha percetakan rumahan ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton, bagi yang belum silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Ondea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.